Shalom, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam channel ernasdianingroom.com. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus dalam perspektif teologi. Seperti biasanya, saya ingin sekali berbagi tentang ilmu kesehatan kepada teman-teman. Kita akan ambil nats-nya ya di sini. Kita ambil nats dari Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Saya garis bawahi yang terakhir ya. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak makanan yang lezat yang menyebabkan seseorang menjadi sakit? Apalagi makanan-makanan zaman sekarang, ada junk food, ada fast food, daging-daging yang berlemak, yang menyebabkan seseorang terkena penyakit, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, hipertensi, jantung koroner, perlemakan di lever, dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan tubuh kita dengan teknologi yang sangat sempurna dan sangat canggih. Kita tidak boleh merusaknya karena semua organ yang diberikan kepada kita semuanya gratis. Kalau kita beli, mungkin kita tidak akan mampu membayarnya. Saudaraku yang terkasih, yang kami hormati dan kami sayangi, lihatlah saya memiliki ayat pendukung. Amsal Salomo, Amsal 23 ayat 6. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Orang yang kikir adalah orang yang cenderung menggenggam erat prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi ini mengeluarkan sedikit dapat banyak. Nah, orang yang kikir seringkali mereka menjual makanan yang diproduksinya dengan makanan yang tidak baik, dengan tampilan yang sangat indah dan sangat memikat. Mungkin warnanya menggunakan pewarna kain, rasanya menggunakan MSG, dan sebagainya, yang membuat tubuh kita menjadi penuh dengan toksin atau racun dan membuat organ-organ tubuh kita menjadi sakit dan rusak. Yang kedua, Amsal 23 ayat 20 hingga 21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saudaraku yang terkasih, kalau lingkunganmu adalah lingkungan orang-orang pemabuk, lingkunganmu adalah lingkungan orang-orang yang rakus, makan banyak, makan daging yang berlimpah-limpah, maka dijamin engkau pun akan tertular menjadi orang-orang yang sama seperti mereka. Apa yang terjadi? Engkau akan menjadi seorang yang pemabuk, karena alkohol bisa menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan dan otaknya menjadi rusak. Yang kedua adalah engkau menjadi orang yang gemar makan, yang berlemak-lemak sehingga tubuhmu menjadi rusak. Kolesterolmu tinggi, pembuluh darahmu tersumbat, dan lain sebagainya. Engkau akan menjadi sakit di usia yang belum tua. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memboroskan uangnya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu dan bahkan merusak diri. Dan ini akan menyebabkan seseorang menjadi miskin. Dan orang yang sudah merusak diri, otaknya rusak, tubuhnya rusak, dan tidak lagi punya uang, dia tidak akan lagi memperhatikan penampilannya. Makanya di sini digambarkan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, kita tidak inginkan ke arah ini. Tuhan sudah
memperingatkan, Tuhan sudah memberitakan melalui firman-Nya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan membicarakan tentang diabetes mellitus. Kita singkat menjadi DM ya. Baik. DM adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah dan air kencing, disertai dengan atau tanpa gejala mendadak atau kita sebut sebagai akut maupun menahun, kita sebut sebagai kronis. DM diakibatkan karena kurang atau tidak adanya insulin efektif di dalam tubuhnya. Insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kadar akan menurun sesuai dengan peningkatan usia dan obesitas atau kegemukan. Kemudian pada beberapa penderita DM, jumlahnya cukup insulinnya, tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana gejala kliniknya? Ini ada gejala akutnya ya, gejala yang biasanya awal-awal munculnya, yaitu sering haus sehingga dia jadi sering minum. Kemudian sering lapar sehingga dia jadi sering ngemil. Berikutnya adalah sering ke toilet, khususnya untuk perempuan ya. Jadi dia sering kencing di malam hari. Kemudian gejala yang lain apa ya? Kita lihat gejala yang lain. Berat badannya mula-mula naik, kemudian turun. Kesadaran menurun, bila kadar sangat tinggi atau sangat rendah, sampai terjadi koma diabetikum. Kemudian gejala yang menahun, munculnya badan merasa lemah, kesemutan, mata kabur atau katarak atau kita sebut sebagai retinopati, kemudian luka lama yang nggak sembuh-sembuh atau kita sebut sebagai selulitis, gangren diabetes, kemudian impotensi, stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal atau nefropati. Faktor risikonya siapa saja? Yang pertama adalah mereka yang kedua orang tuanya terkena diabetes, karena diabetes juga masuk ke dalam penyakit genetik. Berikutnya adalah mereka yang mengalami gangguan toleransi glukosa. Yang ketiga adalah mereka yang pernah melahirkan lebih dari 4 kilo. Jadi melahirkan lebih dari 4 kilo, kita curigai dia terkena diabetes gestasional. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, faktor penyebabnya di sini kita simpulkan ada genetik, lingkungan dan infeksi, dan juga faktor imunologi. Kemudian jenis-jenis diabetes menurut WHO. Ada diabetes mellitus yang tergantung insulin atau kita sebut sebagai tipe 1. Tidak tergantung insulin kita sebut sebagai tipe 2. Kemudian meragukan tipe 1, tipe 2 kita sebut sebagai questionable diabetes. Kemudian diabetes karena gangguan gizi atau kurang gizi kita sebut sebagai malnutrisi related diabetes. Kemudian diabetes tipe lain. Ada juga gangguan toleransi glukosa atau diabetes laten dan diabetes mellitus pada kehamilan kita sebut sebagai gestasional diabetes. Saudara, kapan seseorang dikatakan sakit DM? Yang pertama, kriteria 1, muncul gejala akut, yaitu salah satu dari gejala gula darah puasa lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter atau di lab-lab tertentu lebih sama dengan 110 per miligram per desiliter. Kemudian gula darah 2 jam PP lebih dari 200 per miligram per desiliter. Kemudian gula darah acak atau random lebih dari 200 mg per desiliter. Berikutnya adalah kriteria 2, gejala akutnya sudah nggak ada biasanya. Kemudian muncullah 2 dari gula darah puasa yang tinggi lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter, atau gula darah 2 jam PP lebih dari 200 mg per desiliter, atau gula darah acak lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, berikutnya ada kriteria 3, yaitu gangguan toleransi glukosa, di mana gula darah puasa kurang dari 120 mg per desiliter,
dan gula darah 2 jam PP antara 140 hingga 200 per desiliter. Komplikasinya apa saja saudaraku? Komplikasinya yang pertama adalah penurunan kemampuan seks 50%, gangguan saraf tepi 29,6%, katarak 16,3%, infeksi paru oleh TB 12,8%, penyakit jantung koroner 70%, hipertensi 12,1%, ada gangren selulitis 3,5%, dan sekarang diabetes adalah merupakan komorbid dari penyakit COVID-19. Nah, penanganan untuk penderita diabetes mellitus adalah ini ada primer dan sekunder ya. Kalau primer diet DDM, latihan fisik, penyuluhan kesehatan. Kalau sekunder obat anti diabetes baik oral yang kita kenal mungkin glukopak, glibenclamid, metformin, kemudian ada insulin yang diinjeksikan, kemudian cangkok pankreas dan terapi alternatif yang lain. Diet DM ini sangat penting saudaraku. Prinsipnya adalah diet ini sangat penting dan sama pentingnya dengan obat. Kita harus mematuhi 3J. Tepat jadwal, jumlah kalori harus dihabiskan, jenis yang manis harus dihindari. Kumur-kumur sesudah makan. Nah, latihan fisik, gerak badan setengah sampai 1 jam setelah makan. Latihan rutin 2-3 kali per minggu. Sesuaikan dengan kemampuan fisik tentunya. Perawatan anggota tubuh, Anda harus mencegah supaya tidak terluka. Bila terluka harus dirawat dengan baik, dan luka yang besar dan lama tidak sembuh perlu dibawa ke rumah sakit. Ingat saudaraku, saya berbicara tentang diabetes mellitus ini agar Anda waspada, karena bagaimanapun juga diabetes mellitus yang pertama kali didiagnosa 25 tahun kemudian dia akan merusak banyak organ di dalam tubuh kita. Maka dari itu sekarang jaga pola makan Anda. Ingat Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang yang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Yang kedua, pasal 23 ayat 12, arahkan perhatianmu pada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan. Yang ketiga, Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Saudaraku yang terkasih, kami memberikan pengetahuan ini untuk Anda, dan Anda harus waspada bahwa di sini Tuhan sudah memperingatkan baik-baik. Tuhan sudah menuliskan dalam firman-Nya dan kita harus percaya dan meyakininya. Amin. Tuhan memberkati.